Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha, dan yang keenam dari syarat-syarat untuk berjamaah, alla yatakhalafa, tidak bertentangan kedua orang. Siapa kedua orang di sini? Al-imamu ay al-imamu wal ma'mumu, imam dan makmum, fi sunnatin, di satu sunnah yang tafhushul mukhalafatu fiha, yang jelek, artinya jelek di sini nampak. Al mukhalafatu, perbedaan, fiha, di dalamnya itu sunnah. Jadi kalau ada satu sunnah, betul ya, tadi dikatakan memang kalau untuk yang wajib harus ngikuti, jelas. Kalau yang wajib harus ngikuti, ruku misalnya, i'tidal. Sunnah ada yang harus ngikuti, artinya jangan berbeda. Ada yang bisa berbeda. Ya apa kalau sunnah ini? Pokoknya sunnah ini perbedaannya tidak nampak. Misalnya apa? Misalnya imam itu ketika dari berdiri akan rukuk ngangkat tangan. Karena ngangkat tangan itu hukumnya adalah sunnah, Allahu Akbar. Makmumnya tidak ngangkat tangan, langsung Allahu Akbar, tidak apa-apa. Karena apa? Ngangkat tangan itu merupakan sunnah yang tidak nampak. Kalau sunnah yang tidak nampak, berbeda antara imam dan makmum, tidak ada masalah. Paham? Atau misalnya ngucapkan takbir selain takbiratul ihram loh ya, takbir intiqalat, takbir perpindahan. Makmumnya ngomong, imamnya ngomong Allahu Akbar menuju ruku, makmumnya tidak ngomong, langsung ruku, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Sami Allahu liman hamida, ini imam ngomong seperti itu, makmumnya langsung i'tidal, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Karena apa? Itu merupakan sunnah yang kalau berbeda antara imam dan makmum tidak nampak. Berarti kalau berbeda tidak ada masalah. Tapi kalau sunnah tadi itu nampak perbedaannya, imam melaksanakan, makmum tidak melaksanakan, atau kebalikannya, imamnya ini tidak melaksanakan, makmumnya yang melaksanakan, ya. Seperti apa di sini? Kasajdati tilawatin, seperti sujud tilawah. Sujud tilawah ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Imam sujud tilawah, wasjud waqtarib, Allahu Akbar. Makmumnya tidak mau berdiri, terus batal. Karena apa? Kelihatan, nampak. Paham ini ya? Dikatakan bahwasannya seseorang itu yang dia itu ketika tengah baca Al-Quran, baik di dalam sholat atau di luar sholat, di dalam sholat atau di luar sholat, kemudian dia dapatkan 14 sujudan, sujud tilawah itu dia laksanakan, maka ketika itu setan menyesal sambil mengambil turab, mengambil tanah diletakkan di kepalanya. Mengambil tanah diletakkan di kepalanya, setan mengatakan, andai saja dulu aku ini sujud kepada Adam sebagai penghormatan, aku tidak akan dilaknat oleh Allah. Nangis. Jadi kalau kepingin buat setan nangis, sujud tilawah laksanakan. Nah, ada beberapa waktu misalnya sujud tilawah tidak bisa. Kapan? Misalnya setelah sholat asar, sampean pas baca hataman, wasjud waqtarib, sampean sudah sholat asar, sujud tilawah itu menurut pendapat 3 madhab tidak boleh. Imam Syafi'i mengatakan boleh, cuma untuk keluar dari khilaf perbedaan jangan laksanakan. Terus bagaimana? Diganti al-baqiyatus sholihat. Apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dibaca berapa kali? 4 kali. Faham? Tapi lebih baik laksanakan. Kalau enggak, eman, sayang. Nah, yang perlu diingatkan di sini surat Shad. Surat Shad itu bukan sujud tilawah, itu sujud syukur. Sujud syukur itu kalau dilaksanakan di dalam sholat membatalkan sholat. Jadi sujud syukur itu harus dilaksanakan di luar sholat. Kalau dilaksanakan di dalam sholat batal. Sujud tilawah dalam sholat, luar sholat tidak ada masalah, sunnah.
Bahkan sujud tilawah ini meskipun bukan kita sendiri yang baca, kita tengah diem gini, sebelah kita baca wasjud waqtarib, sujud tilawah ini langsung sampean Allahu Akbar sujud, tidak ada masalah tentunya ya. Allahu Akbar kemudian takbir lagi baru sujud, paham? Itu sujud syukur tidak boleh. Surat shot itu bukan sujud tilawah, sujud syukur. Siapa orang yang melaksanakan di dalam sholat baca surat shot ya batal, tidak boleh. Nah sujud syukur ini hukumnya seperti sholat, menang bal-balan sujud endi arah kiblat tidak paham wis haram, tidak boleh. Kita ini sujud kepada selain arah kiblat tidak boleh, haram, harus ke arah kiblat. Sujud ini ibadah, artinya apa? Harus nutup aurat. Ada orang sholat buka aurat batal langsung, sama seperti sujud ini ya. Terus mempunyai wudhu, kalau tidak punya wudhu dosa besar. Orang tidak punya wudhu kemudian ibadah berupa sholat, haram. Bukan haram lagi, dosa besar pak, dosa besar. Makanya kalau sampean lihat orang main tinju kemudian setelah menang sujud syukur, masya Allah hebat ya, bukan hebat balul itu, dosa besar itu. Menang sepak bola, menang bulu tangkis, ambil katoan cekak sujud di arah kiblat, wallahu alam sudah. Seakan aku terharu, bukan, batal malahan, haram, tidak boleh. Nah, yang perlu saya ingatkan di sini, kebanyakan orang itu biasanya kalau setelah salam, assalamualaikum, ya, selesai sholat, tidak tahu sholat sunnah, tidak tahu sholat wajib, moro-moro sujud, haram, tidak boleh. Harus takbir dulu, paham? Karena apa? Ente sujud itu apa? Saya bilang tadi kan, saya katakan tadi, sujud itu adalah fi dhimnil ibadah. Sujud itu adalah bentuk ibadah. Berarti harus aturan ibadah dipakai. Sampean mau sujud, hukumnya apa? Hukum sholat. Seperti kita ketahui, apa makna sholat? Af'alun wa aqwalun, terus apa? Muftatahatun bitakbir, aduh lali, dibuka dengan takbir. Berarti apa? Sholat ini berhubungan harus dibuka dengan takbir. Ada orang assalamualaikum, kemudian apa? Moro-moro sujud, mana takbirnya? Apakah itu dikatakan sujud? Oh enggak, karena apa? Sujud hukumnya sholat. Sholat itu harus dimulai dengan takbir, makanya harus diilmuni. Moro-moro Allahu Akbar sujud gini, moro-moro ngadeg, tidak boleh, haram. Itu sujud ya, tidak sujud, tidak sesuai. Faham ini ya? Jadi apa caranya? Kalau memang sampean kepingin sujud, tidak ada masalah, terserah. Punya wudu, menghadap ke arah kiblat, langsung takbir dulu, Allahu Akbar. Boleh sampean ngangkat tangan atau tidak ngangkat tangan, tadi anda sebut kenapa? Sunnah. Ngangkat tangan boleh, sunnahnya Allahu Akbar. Duduk dulu, kemudian apa? Allahu Akbar sujud, terserah. Mau baca doa, mau baca Quran, mau hataman, terserah sudah. Kemudian selesai itu apa? Duduk lagi, Allahu Akbar, duduk sejenak, kemudian apa? Salam. Itu syaratnya itu. Moro dari sujud langsung berdiri, keliru, haram, dosa besar. Atau misalnya apa? Sujudu sahwin, imam sujud sahwi, makmumnya tidak mau, kelihatan nampak. Apa sujud sahwi itu? Sujud yang dilaksanakan gubailah salam, sebelum waktu yang sedikit dari salam. Innaka hamidum majid, Allahu Akbar, subhanaman la yanamu wa la yashu, duduk lagi, Allahu Akbar, subhanaman la yanamu wa la yashu, duduk, tawarruk, salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini imam kalau melaksanakan seperti itu, makmum harus ikut. Kalau enggak, batal. Karena apa? Nampak. Nah, kalau misalnya imam tidak melaksanakan bagaimana? Kalau imam tidak melaksanakan, kita makmum boleh melaksanakan, tapi setelah imam salam. Setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullah, satu tok, tidak apa-apa. Nunggu dua, tidak apa-apa.
Setelah itu kita sujud sendiri, tidak ada masalah. Misalnya apa? Imamnya kok tidak mau kunut yo. Hati-hati ya, cok ngantuk ini loh ya. Jangan ngantuk. Kalau imamnya tidak baca kunut, makmum tetap sah. Tetap sah. Karena hukumnya kunut sunnah. Sunnah apa? Ab'ad. Apa sunnah ab'ad itu? Sunnah yang menyerupai wajib. Kalau dikatakan menyerupai wajib, iya. Kalau ditinggalkan sunnah sujud tilawah, sujud sahwi, sunnah. Baik dia yang laksanakan memang lupa, ndak kunut, atau sengaja ndak kunut. Jadi misalnya sampean pas berangkat ke Mekah Medina, imamnya ndak baca kunut, jelas ndak baca kunut, ya kan? Ndak baca kunut medeni Pak, pas cedak kiamat berarti, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lah ono ya apa? Setelah salam sujud toh. Sujud sahwi. Lek ditakoni tentara waran ndak apa-apa wis. Saking olahraga ya ngono. Engko diwarai iku bet ndak oleh seneni kok sampean. Itu paham ya? Atau wa tasyahud awal, tasyahud awal. Nah boleh nampak perbedaannya. Bi khilafi berbeda ma la tafhushu fihi al mukhalafatu. Apa-apa yang tidak jelek, tidak nampak fihi dalamnya apa-apa, al mukhalafatu perbedaan. Artinya apa? Tidak nampak perbedaannya. Dicontohkan di sini apa? Kajal satil istirahati, seperti duduk istirahah. Duduk istirahah kapan? Di rakaat ganjil menuju rakaat genap. Duduk istirahah itu di rakaat ganjil menuju rakaat genap. Dari rakaat 1 ke rakaat 2 otomatis tidak ada tasyahud kan? Sunnah istiroha sampean. Duduk istiroha itu pun tidak boleh panjang, sebentar tok. Allahu Akbar berdiri. Ini takbirnya dipanjangkan Pak. Takbirnya dipanjangkan. Jadi mulai sujud ya. Allahu Akbar, saya berdiri. Bukan dari sujud diem, duduk, kemudian apa? Dari duduk istirahat, berdirinya baru baca takbir. Enggak. Ini untuk apa? Untuk memanjangkan takbir. Otomatis apa? Kalau ada orang yang enggak kelihatan kepada imam, atau orang itu buta misalnya, dia tahu kok panjang takbirnya ya. Oh berarti ini kalau enggak 1 ya 3 ketika salat isya misalnya. Tahu. Makanya kalau imam yang betul itu kodenya yang tepat. Dari 1 menuju 2 Allahu Akbar. Bingung wong. Duh, kok pendek temen rek? Ini tasyahud apa-apa? Atau dari 2 menuju 3 Allahu Akbar. Bingung. Tasyahud lagi apa ini? Disunahkan di situ untuk duduk istirahat. Duduk istirahat macam-macam duduknya, bisa duduk dengan cara seperti ini, nah ini, atau istirahat, atau ik'a yang sunnah ini. Jadi dari sujud Allahu Akbar diri. Ik'a itu ada duduk ik'a yang hukumnya makruh. Apa itu? Duduk yang menyerupai anjing, itu makruh. Ik'a yang makruh. Ada ik'a yang tidak makruh. Apa tadi itu yang Anda bilang? Ini tidak makruh. Nah, diangkat telapak kakinya, menopang dari pinggul. Ini ik'a namanya, tapi tidak makruh. Kalau ik'a yang makruh itu dengan menegakkan dari kedua tulang keringnya, kakinya, tangannya di tangan gini. Sholat dengan keadaan seperti ini. Sah apa enggak salahnya? Sah. Tapi makruh. Karena apa? Ini ik'a seperti anjing. Lo duduk dalam sholat terserah Pak. Sampean mau gini silo enggak apa-apa. Sampean mau gini tidak apa-apa. Ya tapi kurang ajar. Mau sholat sembahyang kok gini misalnya. Tapi enggak apa-apa, enggak ada masalah. Boleh. Nah, ada ik'a yang makruh lagi nih. Ini ik'a makruh ini. Kedua tulang keringnya ditegakkan, tangannya menopang. Ini makruh, ik'a. Nah, paham ya? Jalsatul istirahat, imamnya
jalsatul istirahah, makmumnya ndak batal. Karena apa? Ndak nampak. Atau kebalikannya, imamnya ndak pakai jalsatul istirahah, makmumnya gunakan jalsatul istirahah, boleh, ndak ada masalah. Kenapa? Ndak nampak. Nah, juga disunnahkan ketika berdiri, baik dari jalsatul istirahah atau berdiri dari tasyahud, sunnah untuk menopangkan tangan ke bumi. Jadi misalnya dari istirahat ya, sambil berdiri ya, Allah, dah sambil gini, sambil tangannya nopang gini. Ini bukan males, ini bukan sunnah seperti ini. Allahu Akbar. Meskipun dari tasyahud awal berdiri, Allah, sunnah nopang, sunnah nopang ini. Kenapa? Dalam kitab Busyul Karim disebut kenapa? Menunjukkan du'uf, lemahnya kita. Loh Beb, anak mampu, jangankan berdiri, loncat anak bisa. Sunnah, sunnah. Itulah, paham ya? Itu. Wakal kunuti seperti kunut. Nah ingat ya, kunut ini maknanya gini. Kunut ini tidak boleh berbeda antara makmum dan imam. Ini kok dikatakan boleh? Maksudnya gini, imamnya baca kunut, makmumnya ndak ada masalah, pokok berdiri tetap. Jadi kalau memang ada orang imam ya, imam baca kunut, makmumnya beriktikad kunut itu ndak sunnah, dia ndak baca kunut, ndak ada masalah, pokoknya ndak boleh sujud dia. Kalau dia sujud batal langsung. Makanya dikatakan di sini sesuatu yang tidak nampak perbedaannya kal kunut, seperti kunut. Artinya apa? Dia kunut tadi itu tidak sujud. Kalau sujud kelihatan nampak, berarti apa? Batal. Artinya apa? Dia itu kunut, makmumnya baca kunut, imamnya baca kunut, makmumnya diem. Allahumma hdina fiman hadait, makmumnya ada dua, yang satu ngomong amin, yang satu gini tok. Allahumma hdina fiman hadait, meneng ini tok. Pokoknya berdiri, tidak apa-apa. Kayak recol ngono tidak apa-apa. Untung tidak pentung ini. Jadi tidak perlu ruwet gitu loh, tidak perlu ruwet, tidak ada masalah. Loh Beb, bagaimana kalau ngangkat tangan itu hukumnya ketika kunut? Sunnah. Doa itu ngangkat tangan hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi misalnya ada orang doa dengan tangan gini, tidak ada masalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhir Allahumma inna nas'aluka min khair. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya cuma jurut-jurut no. Loh, terus ngangkat tangan ini apa? Ngangkat tangan ini sunnah sebagai bentuk hayat tolab, bentuk permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh karo Allah. Sama saja sampean kalau minta sama orang itu loh. Masa minta aku njuk duit karo ngene, aku njuk duit apa? Omane ngene, aku njuk duit. Iku bukan minta. Namanya malak gitu jadinya. Nah, ya apa? Dengan hayat yang betul. Anak kalau ada uang minta po. Nah, kan tepat kan? Makanya dikatakan kalau orang sholat itu kiblatnya itu adalah Ka'bah. Sedangkan kalau orang doa itu kiblatnya langit. Kiblatnya langit, bukan berarti Allah di langit. Ngerti? Ana ulangi lagi ya. Sebagaimana orang sholat itu kiblatnya mana? Ka'bah. Ana tanya sekarang, apakah Allah di Ka'bah? Nah, kok Allah di Ka'bah? Ka'bah itu kecil kalau hitungannya rumahnya orang kaya-kaya itu. Masa makhluknya punya rumah besar, Allah rumahnya kecil seperti itu? Itu kiblat. Kiblat itu apa? Acuan. Bukan berarti Allah di sana. Sama. Lah doa itu kan minta ke langit loh, nggak ngerti kan? Orang itu doa ngangkat tangan ke langit karena apa? Sebagaimana orang sholat itu kiblatnya adalah Ka'bah, ketika berdoa kiblatnya adalah langit. Bukan berarti Allah ada di Ka'bah, bukan berarti Allah ada di langit, tetapi apa? Sebagai acuan untuk menyamakan arah. Paham? Paham? Itu. Atau wakat tasbihati, seperti tasbih. Imamnya baca tasbih, dia tidak baca tasbih, terserah, tidak ada masalah. Sekarepmu wis, kon moco karepmu, ndak moco karepmu wis. Pokok Fatihah wocon, takbiratul ihram niat, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, salam wassalam wis. Aku ndak gelem beb moco iki, ndak gelem aku rukun, ndak gelem. Rukuke gelem, tapi Robbana ndak gelem aku moco. Ya terserah wis. Ojo moco.
lek perlu nggo di plus. Nisan tasbihat wa takbirah. Nah itu takbiran yang bilang tadi itu. Wa takbirati, takbir. Enggak kelihatan kan? Jadi yang nampak yang tidak nampak enggak ada masalah meskipun berbeda. Wasabi'uha, dan yang ketujuhnya ayyanwiyal iktida'a, berniat untuk iktidak. Nah ini Pak, saya ulangi lagi ya. Ayyanwiya, berniat. Siapa? Makmum. Niat apa? Iktidak, ngikuti. Berarti kalau ngikuti tidak boleh sama gerakannya. Lah kalau misalnya sampean ini ngikuti motor mobil yang di depan, ngikuti bareng gini, ya bukan ngikuti ini, berbarengan namanya. Kayak polisi BM aja deh melakukan ini. Ngikuti apa? Di belakangnya. Ah ini ngikuti namanya. Ah ngikuti sama. Sampean sholat tadi dikatakan apa? Ayyanwiya. Siapa yang fa'ilnya di sini yang berniat? Makmum. Niat apa? Niat ngikuti. Berarti apa? Gerakannya jangan sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah selesai. Waladhdallin amin, selesai semuanya, baca surah selesai. Allahu Akbar. Sempurna rukuk baru Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Tepat kan? Ini enggak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa ini BM? Patroli gitu ngene ya. Ngene seharusnya. Kalau kita ngelihat dari ininya saja tahu sudah Pak. Makanya dikatakan apalagi dahului. Makanya pantas. Dalam hadis itu dikatakan seseorang itu kalau mendahului terus seperti itu kepada imam, dia kepalanya akan dirubah kepala keledai. Kenapa? Dikatakan keledai itu ablahul hayawan. Ablah. Belah itu ngebleng Pak. Orang ngebleng sampean. Ablah itu ngebleng derajat. Nah, ngebleng kuadrat. Tadi bongol Pak. Sampai dirubah seperti, makanya ulama mengatakan apa? Ini maknanya dua. Ada makna yang asli memang akan dirubah oleh Allah dengan kepala keledai. Makna yang kedua mengatakan apa? Oh enggak, itu makna kiasan. Kenapa? Kok goblok temen? Inti kan sudah ayyanwiyal iktidak, dia berniat ngikuti. Kok iso bareng lebih-lebih mendahului? Itulah Pak. Paham ya? Yang kesusu-susu. Awil iktimamu, ini niat yang pertama iktidak, mengikuti. Iktimam, menjadikan imam. Aubil imam, atau imaman. Atau al-makmumiyah, menjadikan dirinya makmum. Tidak ada masalah. Empat dari niat. Awil jamaah, falil makmumi, maka untuk makmum arba'u niat, 4 niat-niat. Iktimam ya, iktidak, iktimam bil imam, makmumiyah, jamaah. Terserah, tidak ada masalah. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan apa? Ta'yinul imam. Ta'yinul imam, penentuan imam tidak perlu. Sholli fardhon duhri arba'a raka'atin ata mustaqbil qiblati imaman ala hadza. Imaman ala hadza. Allahu Akbar. Oh diperiksa no ya. Tidak perlu. Kalau sudah sampai di ibarat yang lain mengatakan apa? Iktidak man fil mihrab. Aku niat mengikuti dengan orang yang ada di mihrab. Boleh. Tidak ada masalah. Tapi kalau takyin ala hadal imam, ala hadal imam, hada, kepada ini imam, aku menjadikan imam. Tidak disyaratkan untuk takyin. Tidak disyaratkan untuk takyin. Paham ini ya? Wala yusannu, tidak disunahkan, tidak disunahkan. Bahkan dikatakan apa? Balil aula, bahkan lebih utamanya itu apa? Tarkuhu, meninggalkannya. Ada apa? Hadal imam, tidak perlu, tinggalkan aja. Tidak perlu. Ya. Wa amal imamu, adapun kalau imam ini bebas, imam ini diikuti. Wa amal imamu falahu, maka boleh untuknya imam ayyakula, mengucapkan apa? Imaman boleh, jamaatan boleh, au jamaatan. Fa jama'atun mustarikatun bainahuma,
Kalau kita mengucapkan jamaah berbarengan antara keduanya. Tadi kan makmum juga mengatakan jamaah. Berarti boleh makmum mengucapkan jamaah niatnya, imam juga mengucapkan jamaah, boleh. Bainahuma, bainal imam wal makmum. Wal qara'inu kat taqaddumi wa ta'khuri takhususun niat. Tukhususun niat, dan ketentuan-ketentuan mendahului, mengakhirkan, itu penentuan niat-niatnya. Karena kita ini sudah mengucapkan niat-niat tadi itu, maka harus tidak boleh berbarengan, makruh. Tidak boleh mendahului, dua mendahului batal. Loh kok bisa seperti itu? Karena ente sudah ngikat, sudah mengikat. Paham ya? Makanya dikatakan seseorang itu kalau sudah mengikatkan dirinya kepada seorang yang alim, seorang guru, kalau bertentangan, ya ibaratnya apa? Sholatnya batal, tidak ada faedahnya. Ngerti? Habib Umar sering mengatakan gini, kalau orang itu sudah menjadikan seseorang itu sebagai imam, acuan, apa yang diucapkan ya diikuti. Seperti apa? Seperti imam, seperti makmum kepada imam. Imamnya misalnya baca waladhdallin, sunnah kan? Tidak ngomong amin, kurang harmonis, kurang bagus. Misalnya apa? Gurunya ngomong, ente kalau setiap hari ya baca 1 juz Al-Quran ya, dia tidak baca, bukan haram, tapi tidak harmonis hubungannya. Tapi kalau sudah menentang, batal. Batal apa nih? Batal sholatnya. Kalau murid kepada gurunya, batal. Batal apanya? Batal sanatnya. Batal keputus, tes rantai ini pedot. Kalau sudah rantai pedot, putus, ya sudah. Ilmunya tidak manfaat, ngajari orang tidak manfaat. Mungkin dia alim, tapi tidak ada manfaatnya. Ya. Semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu mengikuti guru-guru kita yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.